السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على هذا النبي الكريم نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah jamaah sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Di pagi hari ini Allah masih memberikan kita semua nikmat taufik dan hidayah dalam melaksanakan amaliyah as-salihah sebagai bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan guna meningkatkan kualitas pemahaman kita akan ad-din, akan agama ini. Karena sesungguhnya ilmu yang kita miliki laksana cahaya yang menuntun kita dalam kebenaran, dalam kehidupan ini. Semoga apa yang kita sampaikan, yang kita dengar, yang kita terima menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi cahaya di dunia wal akhirah. Salawat salam kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga sahabat beliau yang dulu telah berjuang memperjuangkan syariat ini dengan mengorbankan waktu mereka, harta mereka, bahkan yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia telah iman dan Islam adalah nyawa, dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala demi tegaknya syariat Allah. Semoga selawat salam kita menghantarkan kita semua menjadi hamba-hamba yang dilayakkan dan dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sekalian Allah muliakan, pagi hari ini kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih. Kita masuk kepada babun liya'zimad du'a. Bab yang mengajarkan kita untuk ketika berdoa betul-betul menghadirkan tekad yang kuat dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian Allah muliakan, hadis pertama yang dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari rahmatullah alaihi dalam bab ini, yang mata rantai periwayatannya sampai kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ahadukum fala yaqulu in syi'ta wal ya'zim al-mas'alah wal yu'azzim ar-rabbah fa inna Allah ta'ala la ya'zumu alaihi syai'un a'tahu." Rawahul Bukhari.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berdoa, fala yaqulu, maka jangan berdoa seperti ini. Ada teks doa yang dilarang oleh Nabi. Larangan ini nanti insya Allah kita jelaskan. Fala yaqul, jangan berkata in syi'ta, apabila engkau berkehendak. Mathalan seperti dia mengatakan Allahumma ghfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, ampuni aku bila kau berkehendak. Ya Allah, rahmati hambamu ini bila atau jika engkau berkehendak. Wal ya'zim, sejatinya harus menguatkan tekadnya. Al mas'alah, ketika dia menyampaikan permohonannya. Al mas'alah ini adalah, ya bahasa kita, masalahnya apa, harapannya apa. Maka betul-betul dia bertekad wa yuhsinul zan, dan berbaik sangka bahwa masalahnya atau yang dia sampaikan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'azzim ar-raghbah, dan dia menampakkan, betul-betul menampakkan ar-raghbah, keinginannya. Ar-raghbah itu keinginan, kemauan, harapan. Itu ar-raghbah, keinginan dikabulkan doanya, harapannya bahwa apa-apa yang disampaikan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masalah yang dia sampaikan betul-betul menjadi hajatnya. Fa inna Allah, sesungguhnya Allah, la ya'zumu alaihi syai'un, Allah tidak merasa berat barang sedikit pun, a'tahu, apa yang Allah berikan kepada hambanya. Tapi jemaah sekalian Allah muliakan, kita akan coba menjelaskan teks hadis ini sesuai dengan bayan syarah daripada ulama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam fala yaqul, jangan, ada larangan, jangan kalian berdoa dengan mengatakan ya Allah ampuni, ya Allah rahmati, atau apapun. Jangan disambung atau dikaitkan dengan al-masyiah, dengan kehendak. La yu'alliq bil masyiah, jangan disambung atau digantungkan dengan kalimat al-masyiah. Al-masyiah artinya kehendak. Larangan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, yahmiluhu an-Nawawi ala al-karahiyah, bahwa larangan ini larangan makruh, bukan larangan litahrim, bukan haram, menurut Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi. Dan pensyarah Sa'id Ruslan mensyarah hadis ini, dia hanya mencantumkan pendapat Imam An-Nawawi bahwa ini adalah larangan yang bersifat makruh. Sehingga kalau ada hal-hal yang makruh dalam doa, masuk kepada al-musi' fid du'a, tidak menjaga adab-adab dalam berdoa. Ya, ini bukan adabnya. Baik. Orang yang berdoa mengatakan begini, ya Allah ampuni saya kalau kau berkehendak. Menunjukkan apa? Ini menunjukkan seolah-olah kita itu tidak betul-betul berharap ampunan
Ampun Allah. Yang kedua, ada kesan bahwa, kesan nih, dari segi bahasanya, ada kesan bahwa kalau kau berkehendak, itu seolah-olah ada penyebab yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu. Saya kasih contoh, Pak. Saya sekarang ingin minjam uang umpamanya ke Bapak. Saya mengatakan begini, Pak, kalau bisa, ya, kalau bisa saya pinjam uang. Dari kalimat itu, kira-kira apa yang, kesan apa yang muncul dari kalimat itu? Kalau bisa, saya pinjam uang, Pak. Di saya itu ada beberapa kemungkinan dalam dugaan saya sehingga saya mengatakan begitu. Kan saya nggak tahu isi ATM Bapak berapa, kan gitu. Dompet Bapak berapa isinya. Sekarang sedang ada kesulitan atau ada rezeki, saya nggak tahu. Sehingga dalam meminta itu, minta bantuan, saya mengatakan kalau bisa saya pinjam uang. Artinya kemungkinan Bapak nggak bisa berikan, ya kan? Ada kemungkinan nggak bisa berikan. Kemungkinan itu ada dalam benak saya yang meminta. Nah, hal itu jangan lakukan sama Allah gitu. Penjelasan para ulama, jangan lakukan seperti itu. Kalau saya mengatakan kalau bisa saya pinjam uang, kemungkinan pertamanya ya bisa saja Bapak nggak punya uang dengan jumlah nominal yang ingin saya pinjam. Itu satu. Yang kedua, kemungkinannya Bapak punya, tapi saya coba untuk meminjam. Bapak ini orang dermawan atau tidak? Suka membantu atau tidak? Bagi Allah, wal ghani, Allah Maha Kaya. Dia Allah Al-Karim, Al-Jud Al-Karim, Allah Maha Dermawan. Yang ketiga, Bapak punya, Bapak orang dermawan, tapi mungkin ada penyebabnya. Ini kalau saya pinjamkan ini dengan jumlah ini terketahuan, kan saya harus minta izin dulu. Mungkin ada orang zat lain yang harus mengetahui tindakan Bapak. Ingin meminjamkan uang ke saya. Tiba-tiba diam-diam karena Bapak orangnya dermawan, baik. La yaruddu yada sa'ilin, dia tidak pernah menolak jika ada orang yang minta bantuan. Tapi sifat atau kebaikan Bapak itu mungkin nggak sama dengan pasangan. Nah, nanti kalau ketahuan gimana nih? Bisa jadi ribut nih. Karena pernah kejadian. Saya membantu orang tanpa menyampaikan permasalahan itu kepada pihak lain, jadi masalah dan tidak ingin terulang itu kembali. Akhirnya bergejolak tuh antara sifat ingin membantu, ingin menolong, tapi ada masalah lain yang berusaha untuk dihindari. Allah nggak ada satu zat pun yang mampu menghalangi Allah. Ada zat yang mampu menahan? Ya, tidak ada. Nah, penjelasan ulama, in syi'ta, kalau engkau berkehendak. Larangan ini dalam bahasa Arab memiliki kesan bahwa pertama, kita memang nggak sungguh-sungguh dalam berdoa, ya. Dan ada beberapa faktor yang menyebabkan orang tidak sungguh-sungguh. Tadi diantaranya ada kesan bahwa bisa nggak? Apa iya ya? Kayaknya ini berat nih.
Apa iya? Gitu. Jadi jangan sematkan kesan-kesan itu kepada Allah. Karena doa ini disebutkan doa oleh para ulama ya tentu merupakan inti dari seluruh ibadah. Doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Ya Allah, Engkau yang kami ibadahi, ibadah secara umum, kemudian isti'anah, memohon kepada Allah itu ibadah khusus. Karena lewat doa seorang hamba menyerahkan seluruh kelemahannya, ketidakmampuannya, harapannya hanya kepada Allah. Nah, ketika menyerahkan itu kepada Allah, bahwa kita betul-betul meyakini bahwa enggak ada yang sulit bagi Allah. Tidak ada zat yang menghalangi Allah untuk memberikan apapun yang kita harapkan. Tidak ada yang berat bagi Allah. Kita menganggap berat. Apa ini berat ini? Apa iya, apa iya? Maka wal ya'zim, betul-betul. Ketika berdoa ya yuhsinuz zan, dia berbaik sangka kepada Allah. Kemudian ada yang menjelaskan sehingga dalam doa kalau ada yang mengatakan ilahi lastu lil firdausi ahla, ada enggak dulu? Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ilahi ya Allah Tuhanku, lastu, aku ini kayaknya tidak pantas lil firdausi ahla, untuk masuk surga firdaus. Ada kemudian yang menjelaskan kalimat teks hadis ini, kalau ilahi lastu lil firdausi ahla itu adalah maknanya doa, maka yukrah. Maka dimakruhkan berdoa seperti itu. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ada yang hafal lanjutannya? Ada nggak? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi. Siapa tuh yang punya makalah? Rabi al-Adawiyah ya, kalau tidak salah. Dia mengatakan ilahi lastu lil firdausi ahla. Aku ini berharap surgamu ya Allah, aku minta surgamu, tapi kayaknya enggak layak. Wala alan naril jahimi, wala aku alan naril jahimi. Tapi kalau aku masuk neraka, aku juga enggak kuat. Kalau yang dimaksud ini adalah doa, maka yukrah. Idza arada bihi ad-du'a. Kalau yang dimaksudlah doa, dia berharap, maka jangan mengatakan begitu. Udah minta aja. Kau ingin masuk surga, ya minta saja surga. Karena itu perintah Nabi. Wa idza sa'altumullaha al-jannah fas'alullaha al-firdaus al-a'la. Kalau minta surga firdaus ya langsung aja minta, ya Allah aku minta, ya Allah masukkan aku dalam surga. Request minta surga apa? Firdaus ya Allah. Walakin idza arada bihi al-ikhbar, tapi kalau yang dimaksud itu adalah bahwa ini sebuah informasi bahwa kayaknya saya ini banyak dosa. Ya apa iya masuk surga ya, saya banyak dosa. Kalau yang dimaksud adalah sebagai bentuk informasi menjelaskan bahwa dia banyak dosa, ingin bertobat, fala ba'sa bihi. Maka enggak apa-apa. Artinya bahwa kalau berdoa ya udah minta apa yang kita harapkan, jangan dikaitkan dengan Allah berkehendak atau tidak. Kalau berdoa, ya kalau berdoa meminta. Ini yang pertama. Jadi
ada an-nahyu, larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yaqul in syi'ta, maka jangan dia berkata kalau engkau berkehendak ya Allah. Seolah-olah tadi Allah bisa tidak berkehendak karena ada penyebab. Ya. Fit doa, dalam doa, beda dalam akhbar, beda dalam sebuah informasi yang dia tidak tahu perkara yang akan terjadi. Ya. Yang kedua, wal ya'zim al-mas'alah. Setelah ada an-nahyu, larangan, yang kedua ada perintah. Ya. Ada perintah dari Allah, dari Nabi. Wal ya'zim al-mas'alah. Kalau meminta, ya sungguh-sungguh. Ya. Sungguh-sungguh dalam berdoa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa. Saat perang Badar, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, betul-betul menunjukkan, ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau mengangkat tangan beliau dan dilihat oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau mengangkat tangan sampai terlihat ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan ilhah, menunjukkan betul-betul berharap kepada Allah. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Kemudian yang kedua, wal yu'azzim ar-raghbah, dan dia memperlihatkan, ya, memperlihatkan harapannya, betul-betul berharap. Dijelaskan di sini liyubalik fid du'a bitiqrar. Dia menampakkan hajatnya dengan mengulang-ulang doanya. Wal ilhah, ilhah itu kalau saya minta sekali dengan agak sedikit nada, apa ya, kalau anak-anak tuh minta sesuatu enggak merengek gitu. Apa bahasanya? Ilhah itu ya memaksa. Tanda kutip memaksa, bukan memaksa buruk, tapi kayak anak kecil minta mainan gitu. Betul-betul minta, itu disebut dengan ilhah. Nah, wal yu'azzim itu maknanya adalah dia mengulang-ulang doanya. Makanya di sini kemudian kalau kita berdoa, ada sesuatu yang betul-betul kita minta, boleh tikrarud doa. Kita ulang. Ya, ulang teks doanya. Apa contohnya? Yang kalau kita doa kemudian diulang-ulang doanya. Ya. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Umpama kita merasa bahwa ini kita kok belum dapat pemimpin yang benar, sedangkan momentumnya ini sedang ada pemilihan pemimpin. Ini kok selama ini pemimpin kita agak benar, berarti hajatnya itu. Waj'alna lil muttaqina imama. Iya, pemimpin kita belum benar nih. Waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Berarti ketahuan. Yang betul-betul dia minta itu adalah ini, waj'alna lil muttaqina imama. Ini contoh. Jadi boleh tikrar fi doa. Karena itu makna daripada wal yu'azzim rukbah. Apakah ada Nabi berdoa kemudian ditikrar? Seandainya, ini untuk memahami hadis ya kan? Seandainya kita tidak menemukan bahwa Nabi kok tidak tikrar doa. Dia enggak mengulang-ulang lil muttaqi. Kamu jangan berdoa. Kalau Nabi berdoa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Cukup sampai situ, lil muttaqina imama. Jangan diulang-ulang. Karena Nabi enggak berdoa begitu.
Karena Nabi nggak ada riwayat Nabi bahwa dia ulang-ulang tuh waj'alna lil muttaqina imama, nggak ada riwayatnya. Baik, memang tidak. Nabi tidak ulang-ulang. Tapi kan umat Nabi ini ketika mendapatkan hadis ini agar dia paham maknanya. Apa makna dibalik wal yu'azzim rukbah itu? Ya, itu maknanya salah satunya adalah boleh dia mengulang-ulang apa yang betul-betul dia minta sama Allah. Walaupun Nabi nggak pernah lakukan. Nabi nggak pernah lil muttaqina imama, lil muttaqina imama. Siapa yang memimpin Nabi? Ya. Ya Nabi sebagai pemimpin. Dia manusia paling baik. Ya kan? Nah, kita berarti butuh pemimpin yang baik. Maka nggak apa-apa kita ulang itu kalimat waj'alna lil muttaqina imama, waj'alna lil muttaqina. Apakah ini suatu hal yang bid'ah? Karena Nabi nggak pernah mengulang-ulang itu enggak. Karena ada isyarat dari Nabi, nggak apa-apa ulang. Karena itu makna daripada wal yu'azzim ar-raghbah. Jadi ada dua maknanya. Ini yang pertama ya, boleh ditikrar, diulang-ulang. Jadi gitu. Sehingga nanti dalam perkara-perkara yang lain bisa kita terapkan gitu. Memang Nabi tidak mengulang-ulang, tidak lakukan, tapi karena ada isyarat dari Nabi lewat penyampaian beliau, enggak apa-apa kau ulang. Karena hajat kita dengan hajat Nabi beda. Ada hajat kita yang tidak menjadi hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya tadi waj'alna lil muttaqina imama. Kalau engkau pemimpin untuk kami ya Allah, pilih yang mereka dari orang-orang yang bertakwa. Ya. Lalu Nabi akan berdoa begitu? Kan enggak. Sama seperti doa kepada mayit. Ada doa mayit yang warid itu, tapi dia enggak buat Nabi. Contoh doa. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu. Itu doa warid, Pak. Artinya apa? Ya Allah, kalau ini mayit orang baik, fazid fi ihsanihi, tambah kebaikannya. Wa in kana musian, kalau sekiranya ini ada keburukannya, kesalahannya, fatajawaz anhu, maka ampuni dia. Ada yang berani di antara kita doa Nabi begitu? Doa untuk Nabi begitu. Ya udah, Nabi udah meninggal dunia. Kalau doa umum mengampuni, yang wad Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Tapi kalau mengatakan Allahumma in kana hadzal mayyit muhsinan, ya Allah kalau si mayit ini orang baik, maka tambah kebaikannya. Wa in kana musian, kalau dia orang buruk, ya ada keburukannya, fatajawaz anhu, ampuni, maafkan dia. Kan enggak mungkin kita berdoa begitu untuk Nabi. Jadi ada hajat kita yang tidak menjadi hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mengulang-ulang dalam doa, tapi bagi kita boleh mengulang-ulangnya, walaupun Nabi enggak pernah mengulang-ulang. Karena ada pesan di situ dalam penyampaian Nabi, dalam teks hadisnya ada isyarat bahwa enggak apa-apa mengulang-ulang. Nah, ini kalau bicara bahwa ada sesuatu yang tidak dilakukan Nabi, tapi sebenarnya ada isyarat, silahkan lakukan, gitu, bagi umatnya. Dalam contoh tadi doa. Yang kedua, makna wal yu'azzim ar-raghbah, ay al-muradu bihi al-amru bi talabi syai' al-'azim al-katsir.
Ini penjelasan ya, saya menjelaskan penjelasan ulama. Kalau minta jangan tanggung-tanggung. Jadi ada isyarat dari Nabi wal yu'azzim ar-raghbah, kalau minta jangan tanggung-tanggung. Kalau minta yang besar, al-azim yang besar, al-katsir yang berlimpah, yang banyak, minta ya sama Allah. Ya. Apa kira-kira kesannya ya? Kalau kita minta, suruh minta yang besar. Ya, apa kira-kira kesannya? Gini nah, kalau orang besar nih, bentuk kita memuliakan orang besar itu jangan minta yang sepele, jangan yang kecil mintanya. Ini kalau manusia, ya, jangan minta yang sepele. Bentuk kita memuliakan orang yang memiliki ilmu yang tinggi, jadi antaranya adalah bertanya sesuai dengan orangnya. Saya ngasih contoh aja ya, saya ngasih contoh bahwa ini tidak melihat personalnya. Ada seorang pembicara marah dalam sebuah forum karena ada pertanyaan itu pertanyaan recehan. Yo, kenapa? Dia pertanyaan dia merasa dia apa? Merasa diremehkan. Pertanyaan itu nggak layak Anda tanya kepada saya. Kenapa Anda tanya itu kepada saya? Karena pertanyaan itu remeh gitu loh. Nggak usah bertanya di forum ini pertanyaan itu. Nanti ada pertanyaan di luar, tanya sama orang lain. Karena pertanyaan itu nggak layak Anda tanya di forum ini. Karena itu recehan sekali. Kita bicara di forum ini bicara hal-hal yang penting, yang besar saja. Karena yang bicara, yang hadir orang besar. Yang duduk di situ orang besar. Antum bertanya masalah yang, ya Allah, Anda menghabis-habiskan waktu. Jangan bertanya, nanti bertanya. Pembicara merasa diremehkan, gitu. Nah ini kalau kita bawa makna ini ke sifat Allah yang azim, wal yu'azzim ar-raghbah. Kita meminta sesuatu hal yang besar sama Allah menunjukkan kita bahwa tidak ada yang sulit bagi Allah. Ya kan? Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Mencukupkan kita hanya dengan 1, 2, 3 suap nasi tidak sulit bagi Allah. Allah mengurus alam semesta, langit dan bumi ini, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tidak merasa berat untuk mengurus alam semesta, apalagi hanya untuk menyelesaikan masalah yang kita anggap, ya Allah masalah saya besar nih, apa iya? Ya, kau remehkan Allah rupanya gitu. Nah, ini pemahaman saya yang saya dapat dari penjelasan ini. Ya mungkin nanti kan ada pembahasan tentang adab-adab doa ya. Tapi dari makna apa yang disampaikan oleh Nabi wal yu'azzim. Azim itu kan besar, azim. Azim itu besar. Wal yu'azzim ar-raghbah. Ar-raghbah keinginan. Besarkan keinginan. Ya. Nah, keinginan apa? Yang pertama kata ulama ya adalah kau besarkan, nampakkan besarnya harapanmu kepada Allah. Itu mana pertamanya. Bentuknya seperti apa? Kau perlihatkan besarnya keinginanmu itu, ya bitikrar, kau ulang-ulang. Oh, berarti betul-betul berharap. Walaupun tentu Allah itu juga enggak perlu. Ya, kembali ini kalau kita bicara tentang ilmu Allah, Allah juga enggak perlu sebenarnya gitu ya. Allah tahu kok besarnya harapan kita. Apakah perlu kita nampakkan? Ya bagi Allah enggak perlu. Tapi kita yang butuh itu yang memperlihatkan gitu. Bagi Allah la yakhfa alaihi syai'un. Kita sebut dan tidak menyebutnya, kita sampaikan tidak menyampaikannya, sama saja bagi Allah. Allah tahu di zatnya Allah, sifatnya Allah yang maha mengetahui. Tapi di kitanya yang berharap ya nampakkan, perlihatkan. Mungkin ini bertentangan dengan penjelasan sebagian ulama yang pernah saya dengar dan mengatakan
dia pernah ditegur, "Yuh, Anda kok saya lihat tidak banyak berdoa ya. Anda kok tidak banyak berdoa?" Dia jawab apa? Dia mengatakan begini, "Kalau saya mengulang-ulang apa yang saya minta sama Allah, seolah-olah saya itu memperlihatkan Allah zat yang pelupa. Jadi nggak perlu saya ingatkan lagi." Ada yang mengatakan begini, ya, jadi nggak perlu lagi saya ingatkan Allah. Pagi ini saya minta sama Allah, kan siangnya saya mau minta lagi sama Allah. Allah Maha tahu kok apa yang saya inginkan, apa yang saya minta. Nah, kalau saya ulang, ya kayak sama seperti kita nih yang perlu diingatkan. Jadi nggak perlu saya berdoa lagi di waktu zuhur, karena sesuatu yang saya minta di waktu zuhur ini sama tuh di waktu subuh saya. Jadi nggak perlu lagi saya ulang. Kalau saya minta lagi, ya seolah-olah saya memperlihatkan Allah itu zat pelupa, padahal Allah Maha mengetahui. Ya. Lalu bagaimana al-jamu bainahuma? Bagaimana mengkompromikannya ini? Ya, kedua-duanya saya pikir tidak keluar dari syariat ya. Tapi kalau kita ingin mengikuti daripada sunnah Nabi, ya perbanyak minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mengatakan bahwa kan Allah Maha mengetahui, jadi itu cara dia menjaga adabnya sama Allah menurut dia, ya, tapi tidak mengikuti sunnah. Ya, kalau kita mengikuti sunnah, ya perbanyak doa kepada Allah. Memang dari sisi zat Allah yang Maha mengetahui, iya, Allah nggak perlu diingatkan. Ya, kita nggak perlu ingatkan Allah di waktu pagi, di waktu zuhur, ya, di waktu tengah malam kita salat tahajud nggak perlu mengingat Allah. Ya, karena Allah Maha mengetahui. Iya, itu dari sisi sifat Allah yang Maha mengetahui. Tapi dari kitanya sebagai hamba, ya, kita dianjurkan untuk wal ya'zim al-mas'alah. Kita sering dan berulang-ulang minta menunjukkan bahwa kita memang benar-benar butuh. Gitu. Wal yu'azzim ar-raghbah, hendaknya dia membesarkan harapannya dan meminta yang besar sama Allah. Ya, jangan tanggung-tanggung mintanya. Karena fa innallaha la ya'zumu alaihi syai'un. Kata Nabi, fa innallah, karena sesungguhnya Allah la ya'zumu alaihi syai'un, sedikit pun Allah tidak merasa berat. A'tahu, yang akan dia berikan kepada hambanya. Berarti makna wal yu'azzim ar-raghbah kan tadi ada dua ya. Berarti makna yang paling kuat adalah kalau minta sama Allah, ya minta sesuatu hal yang besar. Walaupun menurut kita ini apa iya, tapi minta sama Allah. Seperti seseorang yang dia nggak bisa baca Quran, mohon maaf. Dia nggak bisa baca Quran. Dia sadar ibadahnya, kualitas ibadahnya tidak seperti kualitas ibadah orang-orang soleh yang dia pandang soleh. Keluarganya, ya mungkin bukan keluarga yang soleh, tapi suatu hari dia takjub melihat anak kecil penghafal Quran. Ini anak baru 6 tahun, selesai 30 juz, ngelotok 30 juznya. Kemudian dia minta sama Allah, ya Allah anugerahkan aku semua anak keturunanku jadi penghafal Quran. Dia sendiri belum bisa baca Quran. Ibadahnya Allah alam bisawab. Tapi dia minta. Itu kan permintaan yang besar, Pak. Wal yu'azzim, minta yang besar. Walaupun kalau dia kemudian memuhasabah dirinya, ya saya ini siapa gitu ya.
Saya belum dekat dengan Allah. Dengan Al-Quran pun saya masih bingung mana huruf ba, mana huruf nun. Ya kan? Mana huruf sya, mana huruf ta. 3 titiknya tapi dia bingung. Ini tiga apa nih? Tapi minta dia yang besar. 1. Kita hidup di negeri yang aman, damai. Ya kan? Enggak ada jihad. Tapi ada yang minta, Allahumma inni as'aluka syahadah. Ya Allah, aku minta kalau mati nanti, matikan aku dalam keadaan syahid. Ada yang minta begitu, Pak? Matikan aku dalam keadaan mati syahid. Ini kan permintaan yang besar. Mungkin. Sebagaimana Umar pernah ditegur. Ya Allah, wafatkan aku di Madinah dalam keadaan mati syahid. Itu doanya Umar. Ya Allah, wafatkan aku di kota Nabi-Mu dalam keadaan mati syahid. Orang bilang, ya Amirul Mukminin, Persia Romawi sudah kalah. Kita mau perang sama siapa? Ada orang yang menyerbu Madinah lagi seperti dulu. Orang-orang Quraisy datang, orang Mekah mau menyerbu Madinah. Kau minta mati di sini, di kota Nabi. Syahid pula, gimana caranya? Kalau minta syahid, umpamanya di negeri lain, ada peperangan, dia terjun ke sana, masih wajar. Ya kan? Madinah sudah aman, sudah dikuasai kaum muslimin yang berkuasa. Bahkan 2 negara adidaya dikuasai. Persia, Romawi, tapi Umar minta gitu. Makanya mintanya, Umar tahu kemuliaan kota Nabi dan tahu kemuliaan mati syahid. Mudah bagi Allah. Nah pertanyaannya, Allah jawab enggak? Allah kabulkan enggak doa Umar bin Khattab? Dikabulkan enggak? Dikabulkan oleh Allah. Umar mati syahid di Madinah. Siapa yang membunuh Umar? Beliau akan waktu pagi, Abdullah bin Muljam, itu seorang budak dari Persia. Subuh Umar bin Khattab masuk masjid, mengimami salat, Allahu Akbar. Ternyata dia ini munafik, ini paling depan. Dia hunus tuh pisau kecilnya, langsung puncapkan 2-3 kali, langsung ke pundaknya. Setelah itu langsung ke bagian bawah, ya, perut Sayyiduna Umar bin Khattab. Allah kabulkan doa Umar bin Khattab. Umar mengatakan, Alhamdulillah, segala puji Allah bagi Allah yang menyebabkan saya mati bukan di tangan kaum muslimin. Ya, berarti kalau bukan di tangan kaum muslimin, dia syahid. Di tangan musuh Allah. Umar minta, wal yu'azzim ar-rabbah, betul-betul minta, walaupun mudah bagi Allah. Tapi bagian dari adab doa adalah jangan minta yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, tapi dia mustahil untuk dilakukan. Bukan bagi Allahnya, tapi tidak dilakukan oleh Allah. Contoh, ya Allah, saya minta agar menikah dengan bidadari di surga di dunia ini. Bisa nggak, Pak? Ini jelaskan di sini. Mintanya menikah dengan bidadari surga, tapi di dunia. Tidak ada mustahil bagi Allah, tapi kan ini nggak akan terjadi. Sebagaimana Bapak doa, ya Allah, agar saya bersih dosa-dosa saya, kembalikan saya ke rahim ibu saya. Bisa, Pak? Ada yang bisa kembali ke rahim ibunya? Enggak, tapi bagi Allah mustahil enggak? Enggak mustahil bagi Allah, tapi untuk dilakukan kan enggak ada ceritanya. Ya, minta yang besar, ya, alladzi la yastahilu bihi, yang tidak mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, tapi kan ini tidak dilakukan oleh Allah. Makanya kemudian jangan kaitkan tadi dengan masyiah. Masyiah Allah berkehendak apa saja Allah berkehendak, tapi tidak semua yang dikehendaki Allah terjadi.
Enggak semua. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semua yang dikehendaki Allah terjadi. Tapi tidak semua yang dikehendaki oleh Allah akan terjadi. Bapak minta kembali lagi ke rahim ibu. Ya Allah, masukkan ke rahim ibu saya. Ya. Biar saya bersih dari dosa dan noda. Walaupun enggak mustahil bagi Allah. Mudah bagi Allah. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup. Allah keluarkan unta dari batu, Allah kuasa kan? Jadi luar biasa nih motivasi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kalau minta jangan tanggung-tanggung. Ya kalau bercita-cita berarti jangan cita-citanya tanggung ya. Ya. Saya sering dapat motivasi dari sahabat saya tuh. Ya kalau berharap cita-cita jangan yang kecil, yang besar. Bagaimana Bapak baru buka toko kelontong satu, tapi di otaknya itu adalah bagaimana ribuan toko kelontong nih bertebaran di Jakarta kan gitu ya. Jadi minta sama Allah, minta yang besar. Itu urusan dunia. Maka lebih besar lagi minta urusan akhirat. Urusan dunia kita minta perkara-perkara yang besar, Pak. Maka lebih utama lagi kita minta perkara-perkara yang besar urusan akhirat. Makanya kata Nabi, wa idza sa'altumullaha al-jannah fas'alullaha al-firdausal a'la. Ya. Dalam doa kita doakan keluarga, sahabat, kaum muslimin yang meninggal dunia, doakan yang besar. Jangan hanya doakan yang Allah ampuni dosanya, Allah rahmati dia. Selesai sampai di situ, enggak. Ya. Doakan yang besar, wajma'hu. Kumpulkan dia ya Allah ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ya Allah, kumpulkan dia bersama para al-anbiya, para nabi, was-siddiqin dan orang siddiq, wasyuhada was-salihin, orang syuhada dan orang saleh. Dan itu kita minta sama Allah. Ya. Wahsyurni, ya Allah, kumpulkan aku nanti di akhirat ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wal yu'azzimar raghbah, besarkan harapanmu, besarkan cita-cita. Urusan dunia silahkan, urusan akhirat lebih utama. Wahsyurni, kumpulkan aku ya Allah ma'al an-nabiyyin, bersama para nabi, was-siddiqin dan orang-orang siddiq, wasyuhada, para syuhada, was-salihin dan orang-orang saleh. Ya, ini penjelasan para ulama makna wal yu'azzim ar-raghbah, fa inna Allah ta'ala ya'dhumu alaihi syai'un a'tahu, karena bagi Allah tidak ada yang sulit, tidak ada yang berat atas apa yang dia berikan kepada hambanya. Ya. Hamal an-Nawawi an-nahya fi qawlihi fala yaqulu in syi'ta ala karahiyati tanzih. Imam Nawawi menjelaskan bahwa larangan di sini maknanya adalah makna karahah, makruh, bukan litahrim, bukan haram. Ya. Fa inna Allah Ta'ala la ya'dhumu alaihi syai'un a'tahu, ay la ya'dhumu alaihi ta'u syai'in. Allah tidak akan merasa berat memberikan sesuatu, merasa berat, merasa sulit memberikan sesuatu kepada hambanya. Bal jami'ul mawjudat fi amrihi yasir. Bahkan seluruh ya yang wujud ini, yang ada ini, yang wujud, baik yang dapat kita akses oleh panca indera kita atau tidak. Langit dan bumi dapat kita akses, bisa kita lihat. Bumi kita pijak, langit bisa kita lihat. Ada mawjudat, perkara-perkara yang wujud yang kita tidak bisa lihat. Seperti arash, seperti kursi, surga, neraka.
Mawjudat, itu yang ada. Fi amrihi yasir, bagi Allah itu sangat mudah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa atas segala sesuatu. Wa huwa khaliqu kulli syai'. Dia Allah yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwal aliyyu, dia Allah yang maha tinggi, al-kabiru, dan yang maha besar. Saya bacakan sedikit ma yu'khadhu minal hadis. Apa yang dapat kita ambil juga dari hadis ini? Yang bagi lidda'i ayyajtahida fid du'a. Sejatinya bagi engkau yang berdoa, hendaknya bersungguh-sungguh ketika berdoa. Wa yakunu ala raja'il ijabah, dan betul-betul berharap doamu akan diijabah. Wala yaqnatu min rahmatillah, dan jangan sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah. Fa innahu yad'ul karimul mujibad da'awat, karena yang dia seru, yang dia tempat dia meminta ini adalah zat al-karim, yang maha dermawan, al-mujib ad-da'awat, ya, al-mujibud da'awat, zat yang mengabulkan segala harapan-harapan. Wallahu mustaghnin 'anil matlub, dan Allah maha kaya atas apa yang kita minta. Maksudnya apa? Kita kalau punya sesuatu kemudian diminta oleh orang lain atau kita berikan kepada orang lain sebagiannya, kita merasa kemudian kurang. Ada sesuatu hal yang hilang dari kita, ada yang kurang dari kita. Itu. Di dompet kita ada uang 1 juta, kemudian tinggal 900, kita sadar, oh ya ada yang hilang, dan terasa, oh ya ada yang hilang. Tapi Allah, wallahu, dia Allah, mustaghni 'anil matlub. Dia tidak membutuhkan apa yang kita minta. Artinya apa? Sebesar apapun yang Allah berikan kepada seluruh hambanya, 1, 2, 3, ratusan, miliaran hambanya yang meminta kepada Allah, dan semuanya dikasih oleh Allah, sedikit pun Allah tidak merasa kekurangan. Sedikit pun Allah tidak merasa bahwa ada sesuatu hal yang lepas dari dia, ada yang hilang dari dia. Tidak. Tapi kalau manusia pasti merasa itu, ada yang kurang, ada yang lepas. Apalagi jumlahnya banyak, banyak orang yang meminta. Tapi bagi Allah tidak. Karena itu memintalah yang besar kepada Allah. Wa munazzahun 'anil ikrah wal ijbar, dan Allah maha suci dari dia dipaksa oleh zat lain. Fala hajata ila ta'liq bil masyiah, karena itu jangan engkau ya gandengkan ya doamu dengan in syi'ta, bila kau berkehendak. Ka'ayyakul, seperti ketika kau berdoa mengatakan Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma in syi'ta a'tini. Ya Allah, ampuni aku bila kau berkehendak. Ya Allah, kalau kau berkehendak silahkan berikan. Jangan berdoa seperti itu. Ya. Tapi langsung Allahumma gfirli, Allahumma a'tini. Ya Allah, ampuni aku, ya Allah berikan aku. Tapi ini yang dijelaskan oleh para ulama, terutama pensyarah hadis ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, mungkin ada yang ingin diperjelas, ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Bismillah. Ya, Bapak duluan. Baik, sebelah kanan dulu tayamun bagi saya. Nanti baru Bapak kedua. Ya. Ya. Bila kita sibuk di hati, kata Allah, saya dengar Ya. dalam hati, itu apa yang diharapkan akan lebih besar diberikan oleh Allah. Apakah itu harus? Baik. Artinya bahwa apabila kita menyibukkan diri kita dengan perkara-perkara akhirat, itu maksudnya mengaji itu membaca Al-Quran atau ya membaca Al-Quran, maka Allah akan berikan lebih besar daripada apa yang kita minta. Allahu a'lam bissawab. Bahwa Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang diharapkan oleh hambanya.
Kalau memang apa yang dia harapkan sesuai dengan kebutuhannya, karena ada yang diharapkan tapi bagi Allah itu enggak baik buat dia. Ini bukan suatu kebutuhan dia. Maka Allah tahan. Sehingga apa yang kita minta kepada Allah tidak diberikan, itu karena itu tidak menjadi kebutuhan kita. Walaupun itu kita minta. Jadi Allah akan berikan apa yang kita minta sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau kebutuhan maslahat bagi hambanya adalah dia minta perkara kecil nih, dia minta. Tapi Allah tahu maslahat untuk dia, bahwa maslahatnya lebih besar ketika Allah berikan yang lebih besar. Seperti dia minta, ya Allah, dia minta dunia. Dia minta dunia, tapi Allah enggak berikan dunia. Allah berikan ilmu. Allah berikan ilmu. Dia minta sesuatu yang lain tapi Allah enggak berikan apa yang dia minta itu. Allah berikan yang lebih besar. Allah berikan ilmu. Allah berikan pemahaman, Allah berikan hidayah, karena itu yang lebih besar. Jadi kalau seorang hamba totalitas patuh tunduk kepada Allah, menjaga hak-hak Allah, maka Allah akan berikan sesuatu hal yang maslahat dalam hidupnya. Bahkan lebih daripada apa yang dia minta. Tadi dia minta sesuatu, rezeki untuk kebutuhan hidupnya, dia minta rezeki yang halal. Allah berikan yang lebih dari itu. Seperti Allah berikan ilmu. Ya. Lewat ilmu dia paham mana yang halal, mana yang haram. Ya. Ilmu mengangkat derajat dia. Kalau hanya diberikan rezeki yang halal, berarti hanya itu yang didapatkan. Tapi kalau Allah berikan ilmu, Allah berikan pemahaman mana yang halal, mana yang haram. Ilmu dia diberikan rezeki karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu menuntun hidup dia. Ya. Apakah benar atau tidak ucapan tadi? Bisa iya, bisa benar, bisa tidak. Benarnya apa? Bahwa kembali kepada bahwa Allah Maha tahu apa yang dibutuhkan dan maslahat bagi hambanya. Ya. Namun secara umum bahwa dapat kita katakan barang siapa yang mengejar akhiratnya, dia fokus untuk kebaikan-kebaikan akhiratnya, maka Allah akan memberikan kemaslahatan atas dunianya. Tapi barang siapa yang hanya fokus dengan urusan dunianya, melupakan akhiratnya, hilang akhiratnya. Ya. Mungkin senada dengan Bapak yang Bapak sampaikan tadi. Ya. Jadi orang yang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini orang yang fokus kepada akhiratnya, bukan berarti meninggalkan dunianya, tapi betul-betul dia jaga akhiratnya. Dia tidak lalaikan, dia tidak abaikan. Maka Allah akan berikan kemaslahatan dunianya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu. Silakan. Ya. 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 Iya. 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 Tidak berhenti. Iya. Itu mayoritas di Indonesia ini orang itu setelah sholat ya. Pasti berdoa. Setelah sholat. Iya, setelah zikir pasti berdoa. Iya. Saya belasan tahun di Arab juga begitu. Iya. Ternyata di Indonesia ada ustaz yang mengatakan Nabi itu tidak berdoa setelah sholat pagi. Kalau mau berdoa, ya salat sunat dulu atau setelah membaca Al-Quran. Kemudian kita doa bersama-sama. Iya. Ada ustaz enggak benar itu doa bersama-sama. Oke, baik. Seperti istighatsah. Iya. Yang lain beralasan siapa bilang tidak ada. Baik. Itu doa minta hujat kan bersama-sama. Iya. Kenapa tidak boleh? Itu yang kemudian tempat tadi mengenai jika Allah menghendaki. Iya. Bukannya ada dalam Al-Quran Allah itu menyatakan jika Allah menghendaki diampuni itu saja. Iya. Allah menghendaki tidak diampuni. Iya. Iya. Bagi yang pertama, kapan berhenti berdoa? Tidak ada kata berhenti untuk berdoa.
sebagaimana doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria. Ya. Tidak berhenti berdoa, Pak. Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim. Kalau Bapak tadi sebutkan keturunan, Nabi Zakaria berdoa sampai di atas usia beliau 100 tahun baru diberikan keturunan. Nabi Ibrahim di atas 100 tahun baru diberikan keturunan. Dan mereka tidak berhenti berdoa. Jadi kapan berhenti berdoa? Tidak ada kata berhenti untuk berdoa. Karena kita tidak tahu maslahat dunia dan akhirat kita. Karena kita nggak tahu, ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada di antara kita yang terbebas dari dosa? Nggak ada. Karena tidak ada yang terbebas dari dosa, maka kita tidak berhenti berdoa. Di antara doa kita adalah minta ampun. Kalau kaitannya dengan hajat keinginan kita seperti keturunan yang tadi Bapak sebut, kapan berhenti? Karena udah bertahun-tahun berdoa belum dikasih oleh Allah. Apakah berhenti? Tidak. Ya. Tidak berhenti sebagaimana teladan daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria sampai keduanya diberikan keturunan. Nabi Ibrahim diberikan keturunan Ismail, kemudian Nabi Zakaria diberikan keturunan ismuhu Yahya. Ya, keduanya diberikan dan diijabah doanya. Itu di atas 100 tahun, nanti bisa dicek tafsir Ibnu Katsir. Itu yang pertama. Jadi enggak ada kata berhenti untuk berdoa. Ya. Kemudian doa setelah sholat. Bapak sering melihat di Arab bahwa enggak ada berdoa setelah sholat. Ya. Lalu kalau kita di Indonesia setiap masjid kita temukan ada doa setelah sholat. Sebenarnya bukan tidak ada doa setelah sholat. Yang kita lihat adalah khususnya di Saudi Arabia tidak ada doa bersama ba'da sholat. Kalau berdoa setelah sholat ada. Ya, hanya saja mereka infiradi, doanya itu masing-masing. Tidak jama'i, tidak kolektif, tidak bareng-bareng. Jadi sendiri-sendiri. Ya. Ya. Berapa tahun Bapak di Saudi? Belasan tahun. Di mananya? Pindah-pindah. Baik. Tanah suci itu tidak mensucikan manusianya. Ya, ini kaitannya. Tanah suci tidak mensucikan manusianya. Saya kemarin bimbing jamaah. Saya sampaikan, Bapak Ibu, bukan membuat image keburukan, tidak, tapi kita selalu hati-hati. Ya. Tanah suci adalah tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah bersumpah, wa hadzal baladil amin, ini negeri yang aman. Tapi tanah yang suci tidak mensucikan manusianya. Artinya ada saja manusia-manusia yang kemudian berbuat keburukan. Mana dalilnya? Allah mencela. Kenapa Allah memberikan warning? Ya, wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Kalau kamu memuliakan tanah ini, itu bentuk ketakwaan. Karena ada orang-orang yang tidak memuliakan tanah haram. Bahkan orang yang mengotori, berbuat maksiat di tanah haram diberikan ganjaran berlipat ganda oleh Allah. Karena ada pelaku di situ. Nah, artinya bahwa mungkin Bapak lihat tidak ada doa setelah sholat itu, ya, bukan berarti tuntunannya tidak ada doa setelah sholat. Baik. Saya bawa dalil nasihatnya Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz itu tiba-tiba dipegang oleh Nabi pundaknya. Kemudian Nabi mengatakan, usika ya Mu'adz, usika, aku berwasiat kepadamu. Kata Nabi kepada Mu'adz, la tada'anna, jangan engkau tinggalkan. Fi kulli duburi salatika, setiap selesai engkau salat, anta du'ullah, kamu berdoa kepada Allah. Itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wasiat Nabi kepada Mu'adz, jangan kau tinggalkan setiap selesai salat. Nah, kata setiap selesai salat ini yang kemudian diikhtilafkan. Kalau buka kitab Riyadhus Shalihin yang disyarah oleh Syekh Al-Utsaimin, maka
makna fi duburi sholatika, setiap selesai salat maknanya adalah sebelum salam. Sebelum salam itu doa. Itu yang dimaksud dengan fi duburi, di belakang atau selesai salat, sebelum salam. Itu penjelasan daripada Syekh Al-Utsaimin, dia mensyarah kitab Riyadhus Shalihin. Itu ada yang di saya ada 4 jilid. Nah, yang lainnya berpendapat fi duburi sholatika. Setiap selesai salat itu ya sudah selesai assalamualaikum. Selesai assalamualaikum berarti itu dubur salat. Sudah selesai salat baru berdoa. Nah, karena 2 tadi penjelasan, nahnu namilu ila ayjiha. Kita mau sekarang pakai yang mana? Nah, orang-orang yang di tanah Arab, Saudi Arabia, pegangan mereka adalah mayoritas Syekh Al-Utsaimin karena itu ulama besarnya di sana. Ya, Syekh Al-Utsaimin bin Baz. Mereka sehingga ya wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya ketika salat, nanti kalau doa, setelahnya ya mereka menganggap tadi, mungkin sehingga kita melihat itu. Nah, pendapat yang kita jangan mengabaikan pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua adalah ya ba'da shalah, setelah salat, sehingga banyak kita temukan orang selesai salat dia berdoa. Jadi kedua-duanya dibenarkan insya Allah. Gitu Pak ya. Jadi tidak berdoa di sana bukan berarti selesai salat, bukan berarti enggak ada. Mungkin kalau ya. Baik. Ada doa Nabi, cuma beliau nanti kaitannya dengan doa bersama-sama. Sejauh pertanyaan Bapak yang ketiga, doa bersama-sama itu juga masuk kepada ranah ikhtilaf, ya, ikhtilaf. Jadi saya tidak memperuncing itu masalah doa bersama, ya. Karena juga sudah banyak dibahas itu, ya. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Allahu a'lam bishawab. Begitu Pak ya. Allahu a'lam. Baik, kita cukupkan. Ada lagi? Ya. Ya. Tuh, Masya Allah, tabarakallah. Jadi Nabi, tadi saya katakan, Nabi tidak mentikrar dalam doa, tapi ada isyarat dalam teks. Beliau mengatakan, wa'allu azim itu adalah kata ulama, ini maksudnya tikrar. Ulang-ulang saja. Nabi tidak langsung, Allahumma, tapi Nabi, sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau salam, beliau astagfirullah. Wal istighfaru bidat doa. Minta ampunan adalah bagian dari doa. Kita memang ditinggalkan oleh Nabi adalah apa yang beliau katakan, utitu jawami al-kalim. Saya ini kata Nabi diberikan kalimat yang ringkas. Nah, kewajiban kalian harus memahami itu. Nah, untuk memahami itu saya punya pemahaman ilmu, begini loh saya memahaminya. Saya tidak kemudian menghalangi orang lain untuk Anda nggak boleh memahaminya seperti itu, karena al-mafahim al-islamiyah ya mutafarriqah wa mutanawwi'ah. Ya, dalam menginterpretasi ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi ini banyak ragamnya selama tidak keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Silahkan, karena Nabi tinggalkan itu, utitu jawami al-kalim. Aku diberikan keistimewaan oleh Allah satu kalimat maknanya luas. Kewajiban kalian sebagai umatku, silahkan cari maknanya itu. Bahkan sikap Nabi yang cuma satu sikap tindakan itu maknanya luas. Silahkan kalian maknai. Gitu loh. Ya. Agar kita, kalau bahasanya, kita agar menjadi umat yang mau berpikir. Kan gitu. Ya, mau berpikir. Allah alam bisawab. Alhamdulillah kajian kita ada diskusinya. Semoga pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkahi,
ya, diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.